Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hafidho, NIM 1119071 dari kelas HKIB. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya terhadap keluarga Bapak Abdul Majid. Yang pertama, identitas keluarga. Kepala keluarga Bapak Abdul Majid, umur 51 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan terakhir SD, status pekerjaan bekerja. Istri Ibu Wardatun, umur 41 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, status pekerjaan tidak bekerja. Selanjutnya, deskripsi keluarga dari Bapak Abdul Majid. Keluarga Bapak Abdul Majid menempati rumah yang terletak di sebuah perumahan. Bangunannya sudah terbuat dari tembok dan sudah bercat. Bagian dalamnya terdapat 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan juga dapur. Keseharian Bapak Abdul Majid bekerja sebagai tukang sablon. Tukang sablon berbagai macam souvenir seperti undangan, label, gelas, plastik, dan lain sebagainya. Sedangkan Ibu Atun sendiri itu tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga saja. Bapak Majid dengan Ibu Atun memiliki 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Suwaibatul Aslamiyah, biasa dipanggil Lala. Yang kedua bernama Fitria Sabila, biasa dipanggil Sasa. Anak pertama Bapak Abdul Majid berusia 20 tahun dan sekarang sedang melanjutkan studinya di IAIN Pekalongan semester 4. Sedangkan anak adiknya masih duduk di bangku SMP, tepatnya kelas 2 SMP. Keluarga Bapak Majid ini termasuk keluarga yang sangat harmonis. Mengapa? Karena dengan pekerjaan Bapak Abdul Majid yang hanya sebagai tukang sablon saja, keluarganya tidak merasa kesulitan ekonomi. Dan bahkan jarang terjadi perpecahan antar keluarganya. Dan anak-anaknya pun termasuk anak-anaknya yang mandiri dan berprestasi, di mana mereka selalu memikirkan gak boleh nyusahin orang tua. Dan anak-anaknya pun bersekolah juga sambil bekerja. Seperti contohnya anak pertama itu bekerja di sebagai penjaga toko di toko kerudung. Dan anaknya yang kedua, meskipun masih SMP, anaknya itu suka berjualan online. Jadi dia jualan produk yang kemudian di-share di media sosial. Kemudian ada di suatu ketika di mana keadaan ekonomi Bapak Majid itu sedang menurun gara-gara adanya pandemi Covid ini. Bapak Majid dan Ibu Atun ini diberikan ujian lagi, yaitu berupa anaknya yang sakit di waktu yang bersamaan. Anaknya yang pertama terkena penyakit TBC, kemudian anaknya yang kedua terkena penyakit tipes. Awal mulanya penyakit anaknya yang pertama itu belum diketahui, padahal sudah berobat berkali-kali, juga ke dokter sana ke dokter sini, tetapi masih saja belum bisa sembuh-sembuh. Mungkin karena faktor ekonomi, mereka mikirnya untuk ke rumah sakit itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu mereka belum berani untuk ke rumah sakit, baru ke dokter-dokter saja. Kemudian setelah berbulan-bulan ternyata penyakitnya belum sembuh-sembuh juga. Akhirnya Bapak Abdul Majid dan Ibu Atun ini memutuskan untuk cek ke laboratorium, dan kemudian baru dapat diketahui penyakit anak yang pertama itu. Selanjutnya, keadaan seperti itu tentunya menjadi cobaan yang berat bagi Bapak Abdul Majid dan juga Ibu Atun. Tetapi Ibu Atun selalu menguatkan Bapak Majid kalau mereka pasti bisa ngelewatin itu semua. Ya, meskipun kadang dengan berhutang dulu kepada tetangganya untuk berobat anak-anaknya. Karena prinsip Bapak Majid dan Ibu Atun sendiri, yang penting kesehatan anak sama pendidikan anak itu tercukupi. Bapak Majid dan Ibu Atun ini termasuk orang yang sangat mudah untuk berbaur dengan tetangga. Bahkan sikap mereka yang seperti ini sampai dipercaya tetangga-tetangga untuk membagi-bagikan undangan ketika tetangganya ada acara pernikahan atau ada acara apapun itu. Kadang juga
membagikan nasi kotak. Jadi ketika tetangga ada hajatan, biasanya tetangga itu membagikan nasi kotak untuk tetangga-tetangga yang lain. Nah, Bapak Majid dan Ibu Atun ini kadang mereka yang dipercaya untuk membagi-bagikannya kepada tetangga-tetangga yang lain. Dan terkadang Ibu Atun ini juga dipercaya tetangga-tetangga untuk ikut serta membantu memasak ketika tetangganya itu ada hajatan. Jadi keluarga mereka itu sangat dipandang baik oleh warga. Meskipun tergolong dalam keluarga yang sederhana, tetapi keluarga Bapak Majid dan Ibu Atun ini bisa berbaur dengan semua kalangan tetangganya. Kemudian Bapak Majid dan Ibu Atun sendiri sangat terbuka untuk bercerita kepada penulis. Jadi ketika penulis datang untuk mewawancarainya, etikanya Bapak Majid dan Ibu Atun ini sangat ramah. Penulis langsung dipersilahkan untuk masuk dan kemudian dipersilahkan untuk duduk, hingga dibuatkan teh dan juga disuguhi beberapa makanan ringan oleh Bapak Abdul Majid dan juga Ibu Wardatun ini. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.